banyak orang sepakat bahwa peluang Anies Baswedan untuk duduk sebagai presiden itu cukup besar. Nah, tapi juga tantangan cukup besar. Tahun depan diperkirakan akan ada krisis ekonomi sangat mungkin terjadi dalam skala yang cukup merepotkan barangkali bagi pemerintah. Nah, Anda misal duduk di situ nanti. Lalu ada krisis lain, krisis sosial politik, krisis polarisasi dan sebagainya. Dari mana nanti kira-kira kalau Pak Anies atau Bang Anies jadi presiden itu? Gini, Anda mau bikin apa nanti? Ya, sebenarnya kan siapapun yang bertugas akan menghadapi masalah itu juga, bukan? Ya. Ya kan, jadi kan masalah itu bukan terjadi kalau presiden si A saja gitu. Presiden baik A, baik B, baik C akan ketemu dengan masalah yang sama gitu kira-kira. Baik, tapi gini, pada saat Anies jadi presiden itu tumpukan utang mungkin sudah 8.000 triliun lebih, tagihannya per bulan sudah berapa puluh triliun, satu hari mungkin 1,5 atau 2 triliun harus ada uang untuk bayar utang. Bagaimana itu? Enggak Anda bayangkan repotnya itu? Bukan, maksud saya begini, Bang. Semua yang sekarang menjadi tantangan PR itu perlu dihadapi dengan satu, kemauan politis yang benar. Dua, proses teknokratis yang benar. Teknokratis benar. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi yang tepat. Nah, saya melihat apa yang kemarin kita lakukan di Jakarta ini, Bang, itu bisa menjadi bekal. Pendekatannya, Bang. Masalahnya bisa beda-beda, Bang. Tapi pendekatannya apa sih yang kita lakukan di Jakarta? Bersatu, kita selalu mengedepankan kolaborasi. Bahkan kita sebutnya sebagai kolaborasi. Masalah yang dimiliki oleh Jakarta tidak hanya dianggap problemnya Pemprov, tapi adalah masalah kita semua. Kita rekrut semua yang relevan untuk ikut terlibat. Sehingga penyusunan policy itu mendapatkan input yang sangat banyak. Sehingga policy formulasi lebih baik. Yang kedua, ini mengandalkan pada expertise yang relevan. Jadi ketika sampai bicara tentang kebijakan ekonomi, sampai kepada kebijakan luar negeri, sampai itu semua harus dikedepankan pendekatan teknokratisnya, Bang. Baru kemudian policy itu dan dukungan politik itu dilakukan. Jangan dibalik, Bang. Kalau buat kebijakan, kira-kira begitu. Nah, maksud saya, ketika tadi Bang Asyari menceritakan ada deretan problem-problem yang mungkin muncul di masa depan, itu akan selalu muncul masalah-masalah baru. Tapi bila pendekatan di dalam pemerintahan itu benar, maka problem apapun insya Allah bisa dihadapi. Oke. Salah satu saya kira yang membuat Pak Presiden Jokowi saya kira agak boleh dikatakan gelisah adalah soal kelanjutan pembangunan ibu kota negara baru. Presiden Anies Baswedan akan melanjutkan itu, apa tidak? Sebuah program pemerintah itu bukan selera. Program pemerintah itu pelaksanaan konstitusi. Pelaksanakan undang-undang. Jadi, segala hal yang sudah ada di dalam konstitusi, ada dalam undang-undang, maka siapapun yang disumpah untuk menjalankan program pemerintah harus melaksanakan. Selama itu dalam undang-undang. Oke, bisa dikatakan bahwa Anies akan melanjutkan pembangunan IKN. Saya akan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya ada tentang IKN. Tidak ada second opinion Anda tentang IKN itu ya? Biarkan itu adalah keputusan politik yang sudah dibuat sekarang. Dan kemudian keputusan politik itu sudah menjadi sebuah undang-undang bahkan. Selama undang-undang itu berlaku, maka siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, ya dia harus melaksanakan undang-undang itu. Kita lihat sedikit tentang proses pembentukan koalisi menuju pencapresan Anies ya, secara resmi ya. Sekarang kan belum resmi. Nasdem keluar,
untuk mengatakan bahwa Anies adalah capres kami. Nah ini kan belum pasti betul koalisi antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini Bang Anies bagaimana melihat itu? Apakah ada kegundahan juga, ada kekhawatiran nggak? Kalau saya begini, saya ini mengalir, Bang. Oke. Mengalir aja. Dan Artinya mengalir itu oke, nggak apa-apa. bukan, Nggak mengalir apa-apa itu begini, gitu. ada proses dialog, ada proses diskusi, dan sekarang sedang berjalan. Kita harus hormati prosedur yang dimiliki oleh masing-masing partai. Kenapa Nasdem bisa mendeklarasikan tanggal 3 Oktober kemarin? Karena dia sudah memulai rakernasnya bulan Juni yang lalu. Dengan menyatakan ada 3 nama yang dipertimbangkan. Lalu rakernasnya menugaskan kepada Ketua Umum untuk memutuskan. Itu Juni. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan nih dipikirkan oleh Ketua Umum. Amanat itu. Lalu di Oktober sudah bisa diputuskan oleh Pak Surya Paloh. Nah, partai yang lain belum ada yang proses begitu. Jadi kenapa saya katakan mengalir, bukan mengalir iya jadi ya, tidak. Mengalir itu artinya ada prosedur internal partai yang harus diikuti. Nah, sementara deadline untuk pembentukan itu sebetulnya tidak ada, kecuali di September dan Oktober 2023 harus mencalonkan presiden. Kan untuk ikut pemilu, partai harus mencalonkan. Jadi sebenarnya, kalau sekarang kita di bulan November nih Bang, ini masih 11 bulan lagi sesungguhnya. Cuman percakapan media sudah intensif, seakan-akan Pilpres itu kayak bulan depan gitu. Padahal masih pendaftarannya saja masih 11 bulan lagi. Nah, karena itu bagi kami melihatnya biarkan proses di dalam partai itu mengalir sesuai dengan ritme tiap-tiap partai. Ya, hari ini saat ini yang sedang menjadi problem, yang sedang menjadi perdebatan yang riuh adalah soal siapa cawapres antara PKS, Demokrat dan pandangan lainnya. Dan itu bisa menjadi stumbling block, bisa menjadi rintangan yang serius kalau itu terjadi. Nah, kalau Bang Anies itu bagaimana? Kan Pak Surya Paloh memberikan kebebasan untuk menentukan cawapresnya sendiri. Anda akan lakukan itu ya? Saya menentukan, saya maunya ini, tanpa mempertimbangkan yang lain. Ya. Nah, penentuan pasangan itu juga ada timingnya, Bang. Hari ini dengan koalisi yang belum selesai saja, maka menjadi prematur menentukan pasangan. Kan urutannya koalisinya dulu. Jadi. Oke, itu saja belum ada ya? Itu belum, itu beres dulu. Lalu dari situ kita berbicara tentang pasangan. Dan sesungguhnya kalau bicara pasangan harus tahu juga ancar-ancar kompetitornya siapa gitu. Betul nggak, Bang? Betul. Masa kita mau menentukan pasangan belum tahu siapa kompetitornya? Ini. Tapi kan sudah kelihatan bayangan kompetitornya siapa, bukan? Sebenarnya pada fase ini juga termasuk nama saya juga, Bang. Itu statusnya kan bakal calon. Betul. Ya. Jadi calon itu kan kalau sudah dapat 20%. Jadi bakal calon. Jadi menurut saya pada fase ini belum pada fase penentuan spesifik nama, tapi sudah bisa bicara kriteria. Saya dapat jawaban dari satu petinggi Demokrat dan satu petinggi PKS. Lebih kurang dua-duanya mengatakan masih jauh, masih lama. Itu Bang Anies kesannya bagaimana? Memang setuju dengan mereka itu, masih lama, masih jauh. Dalam arti gini loh, mereka berpendapat semua hal bisa terjadi. Nah ini kan bisa membuat ya Bang Anies menjadi tegang, atau ya kalaupun tidak tegang apalah gitu ya, menjadi tidak tenang kalau mereka masih mengatakan masih jauh. Dan saya agak kaget juga mendengarkan penjelasan itu. Nah, artinya belum ada kerangka yang kuat untuk
menjalin itu Bang Anies. Ya, gini, masih jauh dan masih lama. Itu nggak ada takarannya, Bang. Ya. Kalau saya bilang 5 menit lagi, nah itu kita bisa taker 5 menit lagi nih, ya. Bagi satu orang 5 menit itu lama sekali, Bang. Tapi bagi orang lain 5 menit itu mungkin cepat, Bang. Oke. Jadi kalau saya melihatnya, takaran itu masih 11 bulan lagi, Bang. Ini yang bisa diukurnya nih. Kalau lama dan sebentar, masih jauh dan dekat itu nggak bisa dibuatkan kriteria tuh, Bang. Jauhnya saya belum tentu sama dengan yang dianggap jauh sama Bang Ashari ini. Ya, paham. Tapi saya lihat memang masih ada 11 bulan, Bang. Itu realitasnya 11 bulan ya. Memang semua hal bisa terjadi. Betul juga mereka itu. Ya? Betul. Karena itulah kenapa bagi yang menjalani seperti saya itu relatif rileks. Rileks dalam artian ya memang tiap partai ada ritmenya, ngalir saja. Biarkan proses itu berjalan. Baik. Dan tentu ada percakapan tentang setiap partai punya opsi. Setiap partai menakar apa yang menjadi target-target elektoralnya. Dan dari situ nanti mereka akan menentukan langkahnya. Oke. Tapi harus diingat nih, Bang. Ya. Publik juga punya penilaian pada partai. Dan publik juga ada penilaian pada orang. Okay? Betul. Kalau jadi, itu benar. Pada fase ini, Nasdem yang sudah mendeklarasikan, ya otomatis Nasdem bisa bikin acara A, bisa bikin acara B, bisa bikin acara C itu. Karena dia sudah mengambil sebuah langkah. Jadi bagi Nasdem sudah bisa melakukan kegiatan sebenarnya kampanye ini yang tidak bisa dikerjakan bagi yang belum memutuskan. Nah itu satu kesempatan yang didapat oleh Nasdem karena mereka memutuskan lebih awal. Artinya mereka bisa kapitalisasi deklarasi itu ya. Ya, bukan hanya kapitalisasi, tapi kita bisa bekerja bersama. Relawan-relawan ini tadi 150 ini, Bang. Di seluruh Indonesia. Itu akan bermitra dengan siapa? Dengan partai pengusung yang bisa mengusung hanya partai kok. Karena relawan nggak bisa mengusung. Dia bermitra dengan siapa kemudian? Dia bermitra dengan partai yang sudah mendeklarasikan. Artinya ketika keputusan politik itu dibuat, maka ada konsekuensi, baik yang plus maupun yang minus. Pasti itu. Tapi yang pasti bahwa salah satunya adalah semua orang yang sekarang bergerak menginginkan adanya gelombang baru, arus baru, perubahan baru, itu akan menyalurkan kepada partai-partai yang menawarkan itu. Oke. Salah satu yang sangat krusial dalam pilpres itu tentu biaya. Nah, dan karena biaya ini juga lah orang melihat bahwa Presiden A itu dibiayai oleh oligarki. Kalau tidak, nggak bisa. Dan karena dibiayai oleh oligarki, maka Presiden A itu cenderung memberikan liniensi, memberikan preferensinya kepada kelompok-kelompok oligarki ini. Nah sekarang Pilpres 2024 pun yang akan insya Allah diikuti oleh Anies Baswedan itu tentu butuh biaya yang besar. Apakah sejauh ini sudah ada pembicaraan tentang itu? Dan dari mana sumbernya kira-kira? Ya. Pengalaman kita ya terkait dengan gerakan kampanye dan lain-lain itu ketika sudah berjalan, bergulir itu sumbernya di mana-mana, Bang. Di mana-mana. Jadi hari ini aja saya datang ada seorang punya toko, Bang. Dia punya toko ada di beberapa tempat itu. Ada di NTT, ada di Cirebon, ada di Sumatera. Datang itu dan bilang, Pak ini ada sumbangan sedikit untuk kampanye. Ada lagi sumbangan. Itu hari ini aja nih, Bang. Ini tadi pagi nih kejadian. Okay. Jadi saya melihat ini harus dibangun sebagai sebuah gerakan. Di mana semua orang ikut terlibat. Pada siapapun,
seperti juga kami lakukan di Jakarta, yang ikut terlibat, kami sampaikan bahwa kita ingin mengatur agar tata kelola itu berjalan dengan adil, dengan fair. Jadi ketika kita semua bekerja bersama, itu untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Tapi kalau semata-mata untuk mendapatkan perlindungan bila melanggar, kemudian mendapatkan privilege mengalahkan yang lain, ya Indonesia makin kacau. Nah, kita ini mau buat Indonesia lebih baik gitu. Orang tahu keinginan Anies itu pastilah lepas dari pembiayaan oligarki, karena memang sudah terbukti pembiayaan seperti itu menyandra presiden. Lah, di situ terungkap bahwa kalau begitu mungkin crowdfunding itu salah satu alternatif. Kalau menurut Anda gimana? Ya, jadi namanya memang saweran lah, nama kerennya crowdfunding gitu. Sebenarnya saweran, di mana-mana orang saweran. Jadi seperti saya sampaikan tadi pada yang datang, nggak usah diserahkan kepada saya sumbangannya. Bapak temuin aja relawan di tempat kabupaten Bapak, biaya aja mereka di sana. Oke. Bantu mereka di situ. Jadi yang berada di sana yang bantu yang di sana, nggak usah dikirimin ke kita. Saya akan kerepotan juga mau saya kemanakan ini dukungan-dukungan ini. Berikan aja di wilayah Anda. Jadi kami ingin mengajak kepada semua, yuk kita ambil tanggung jawab. Kalau kita mau perubahan, ya kita harus ikut sama-sama ambil peran. Dan kalau kita ingin Indonesia yang lebih baik, ya kita sama-sama harus mengusahakannya. Dan pesan itu yang juga dibawa kemarin di Jakarta. Jadi kemarin itu kalau saya boleh reflektif nih, Bang Asyari. Menjadi gubernur di Jakarta itu tidak berat, Bang. Gubernur di Jakarta itu besar urusannya, tapi tidak berat. Duit banyak? Bukan. Berat dalam artian berat ringan itu kan perasaan, Bang. Iya, betul. Kalau besar kecil itu ada ukurannya, Bang. Nah, saya merasakan tanggung jawab moralnya itu yang besar, Bang. Kenapa? Saya kemana aja ketemu dengan orang yang cerita, Pak Anies saya ikut dulu mendoakan Bapak. Pak Anies, dulu saya ikut, waktu itu saya datang ke sini, Pak. Saya ikut jagain TPS di sini, Pak. Saya ikut jagain TPS di sana, Pak. Kemana aja saya ketemu itu, Bang. Itu yang saya rasakan sebagai tanggung jawab moral. Oke. Tapi saya tidak punya beban berhadapan dengan pendonor-pendonor raksasa, karena memang nggak ada pendonor-pendonor raksasa, Bang. Yang ada adalah rakyat-rakyat kebanyakan yang pada berjuang di Jakarta. Nah, saya mengajak kepada semua, ketika kita bekerja bersama-sama, maka tanggung jawab moral itu menjadi lebih besar, Bang. Dan itu kemudian menjadi semacam kompas dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Arah keputusannya adalah kepentingan orang banyak. Arah keputusannya pelaksanaan konstitusi. Arah keputusannya adalah melaksanakan tujuan awal Republik. Nah, saya membayangkan untuk di tahun 2024 ini, kita bangun gerakan. Gerakan bukan sesuatu yang mudah, Bang. Tetapi bisa dikerjakan. Bibitnya ada. Dan sekarang dengan adanya teknologi, ketersambungan itu bisa ke seluruh wilayah. Kita masih cukup waktu. Ada periode sekitar 15 bulan sampai dengan ini terlaksana. Ini cukup untuk kita bisa membangun gerakan itu. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi satu gerakan perubahan. Jadi ada kemungkinan atau bahkan besar kemungkinan cara saweran dana itu nanti akan dan tidak harus tersentralisasi. Kan crowdfunding itu selama ini tersentralisasi ya, Bang ya. Tersentralisasi satu center itu baru dibagi. Itu lebih bagus regionalisasi ya. Bisa jadi begitu. Ya. Dan itu dalam prakteknya jauh lebih sederhana. Oke, berikutnya nih soal labelisasi Anies Baswedan itu memainkan politik identitas. Saya sendiri berusaha mencari artinya apa gitu. Ya seperti banyak dibahas orang juga, identitas itu ya identitas, semua orang punya identitas. Tapi baiklah kita paham itu bahwa Anies memainkan sentimen kaum muslimin, umat Islam. Nah, bagaimana Bang Anies
merespon itu? Pertanyaan itu berisi komentar saya terhadap persepsi. Pertanyaan itu kan menceritakan ada persepsi. Betul. Saya diminta mengomentari persepsi. Dan itulah yang sering ditanyakan. Sebenarnya ada baiknya sekarang itu udah dibalik, Bang. Maksudnya? Sudah saatnya bertanya tentang kenyataannya. Oh, Anies diminta untuk menjawab kenyataan. Bukan Anies diminta untuk mengomentari persepsi. Di tahun 2017, Anies belum bertugas. Karena itu, ketika dipersepsikan bahwa Anies itu di dalam pemerintahannya, di dalam langkahnya, itu akan mengambil ciri-ciri politik identitas. Nah, sekarang Anies udah bekerja 5 tahun nih, Bang, di Jakarta. Bisakah ditemukan ada kebijakan yang mencerminkan itu? saya pribadi tidak menemukan itu. Itu dia. Jadi ini adalah jenis-jenis pertanyaan outdated, Bang. Yang didaur ulang yang lagi. didaur ulang terus. Jadi saya malah ingin tanya, kenapa tidak bertanya kenyataan pada saya? Kalau misalnya begini, Pak Anies, kenapa Bapak melakukan kebijakan diskriminatif? Pak Anies, kenapa Bapak melakukan kebijakan berbasis kepada identitas? Nah, saya coba jawab tuh gitu. Tapi kalau Pak Anies dipersepsikan, loh, persepsi loh, berarti bukan fakta loh yang saya diminta komentar kan? Tapi begini, itu persepsi oke ya, kita paham. Nah, orang malah percaya bahwa itu terjadi gitu. Kan begitu. Apalagi orang yang menerima seadanya saja gitu. Nah, tidakkah itu berbahaya menurut Anda? Tanggung jawab kita adalah menjawabnya dengan kenyataan saja. Ya, menjawab kenyataan. Jadi malah saya mengajak kepada yang menyampaikan itu, saya nggak mau bantah. Saya nggak akan bantah, Bang. Jadi kalau ada orang mengatakan, dan saya berkali-kali menemukan, Bang, Pak Anies, saya tidak setuju dan tidak suka dengan Anda. Terbuka disampaikan. Karena Pak Anies A, B, C, D, F, G. Jadi kemudian saya tidak membantah. Saya tanya balik, bisakah ditunjukkan contohnya? Hampir selalu nggak bisa nunjukin contohnya, Bang. Hampir selalu nggak bisa nunjukin contohnya. Jadi ketika saya tanya contohnya, itu kesulitan mencari contoh. Lalu kalau memang Anda nggak bisa nyebut contohnya, kenapa Anda percaya pada persepsinya? Jadi saya nggak mau membantah, tapi saya mengajukan pertanyaan balik. Begitu dikasih pertanyaan balik, misalnya nih, oh ya karena Anda dekat dengan si A, oke, saya dekatnya dengan si A saja atau dengan si B, si C, si D, si E gitu. Loh, kalau saya dekatnya dengan si A, si B, si C, si D, lah kenapa hanya si A yang Anda sebut gitu? Ya, kemudian jadi ini contoh bahwa ya kita tunjukin aja seperti saya bilang tadi, saya di Jakarta ini dekat yang dengan yang paling atas, dekat yang paling bawah, dekat yang paling kiri, dekat yang paling kanan. Saya campung semuanya. Dan itu semuanya terdokumentasi kan itu? Ada semuanya. Nah, jadi itu yang saya sebut sebagai tidak menjawab pernyataan dengan pernyataan. Tapi saya jawab pernyataan itu dengan pertanyaan menggunakan kenyataan. Gitu kira-kira. Baiklah. Kawan-kawan sekalian, itu tadi yang disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden yang terkuat sejauh ini. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.